Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Frista Pramudita di channel saya. Seperti yang sudah saya informasikan beberapa hari lalu di Instagram saya mengenai Q&A yang berkaitan tentang bulan Rajab, dan alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk kepada saya. Ada yang melalui komentar dan langsung mend-DM saya. Dan seperti yang sudah diinformasikan bahwa saya akan mengundang salah seorang dai muda atau ustadz kita semua. Nah, bersama saya sekarang udah ada Ustadz Arif Rahman Rosyadi. Ustadz, ya apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Ustadz Arif adalah ustadz saya, teman saya dan sahabat lama saya, yang alhamdulillah beliau bisa menemani saya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah dikirim melalui Instagram kemarin. Nah, Q&A-nya yang berkaitan tentang keistimewaan bulan Rajab nih Ustaz ya. Jadi banyak pertanyaan yang masuk, ada puluhan. Nah, tapi tidak semuanya kita ambil karena kalau diambil semua nanti bakal banyak. Tapi alhamdulillah terima kasih buat teman-teman yang sudah antusias dengan mengirimkan beberapa pertanyaan yang sangat berkualitas semua pertanyaannya. Nah, dari semuanya saya pilih 8 pertanyaan, yang mana 8 ini insya Allah mencakupi ya Ustaz ya, mencakupi ke semua pertanyaan yang lain. Dan 8 pertanyaan ini insya Allah semuanya masuk dari 1 bulan Rajab ini. Oke Ustaz, kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu tentang bulan Rajab itu apa sih arti dari nama bulan Rajab itu Ustaz? Baik Ustadz Frista, terima kasih atas kesempatannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa YouTube channel Ustadz Frista. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan rezeki yang lancar. Berkaitan dengan pertanyaan pertama tentang makna atau apa arti dari bulan Rajab itu. Bulan Rajab itu, Rajab artinya mencurahkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan banyak rahmatnya di bulan Rajab ini. Ya, kalau dalam segi makna bulan Rajab itu sendiri. Tapi Rajab pun juga memiliki makna-makna lain. Ada yang namanya Al-Asam, ada namanya Al-Asab, ada juga ada yang namanya Ar-Rajam. Bulan Rajab Al-Asab itu maknanya adalah bulan perolehan, karena setiap hamba yang memanfaatkan waktunya di bulan Rajab, dia akan memperoleh begitu banyak manfaat, begitu banyak karunia dari Allah. Dan untuk bulan yang kedua yaitu Al-Asam, bulan tuli. Dinamakan bulan tuli karena bulan Rajab itu tidak terdengar dentuman senjata, tidak boleh ada peperangan di bulan Rajab. Dan dinamakan bulan Ar-Rajam karena syaitan dirajam oleh Allah di bulan Rajab. Jadi secara garis besar makna dari bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bulan biasa Ustaz. Jadi ini bulan yang begitu istimewa. Jadi Rajab ini kesimpulannya ada 3 nama Ustaz ya. Tadi disebutkan bulan Rajab itu ada Al-Asam, ada Al-Asab sama Ar-Rajam. Jadi bulan Rajab ini bulan yang sangat istimewa, dan alhamdulillah kita bisa menemui bulan Rajab di tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, begitu saja kesimpulannya. Ya, insyaallah seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua tentang bulan Rajab. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Gini Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang itu puasa di bulan Rajab ini secara penuh, atau puasa Rajab secara 1 bulan ini, full 1 bulan gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, dalam menyikapi hal ini kita harus yakin dulu bahwasannya puasa di bulan Rajab adalah suatu tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang telah dihimpun dan dirumuskan oleh ulama dalam beberapa literatur fikih klasik. Jadi bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan beliau menganggap menentang keras. Beliau menentang keras, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menentang keras bagi orang yang menganggap puasa di bulan Rajab adalah bid'ah. Yang kedua, hukum berpuasa penuh di bulan Rajab itu adalah sunnah dan dianjurkan, kecuali bagi yang tidak mampu berpuasa secara penuh, misal karena sakit atau menyebabkan tubuhnya fisiknya menjadi lemah sebagaimana ada Rasulullah SAW melarang salah seorang sahabat yang namanya Al-Bahili untuk melakukan puasa penuh karena fisiknya memang lemah, karena dia tidak mampu untuk berpuasa.
dalam sebuah riwayat disebutkan seperti itu. Jadi Rasulullah melarang Al-Bahili untuk berpuasa secara penuh karena memang tidak mampu. Tapi kalau mampu ya boleh ya. Bahkan ada dalam salah satu kitab yaitu Hasyiah Asyarwani disebutkan bahwasannya adapun orang yang tidak berat untuk berpuasa, maka berpuasa di sepanjang bulan-bulan yang mulia merupakan sebuah keutamaan ya. Intinya boleh dan disunahkan serta dianjurkan bagi yang kuat dan tidak bagi yang belum mampu. Wallahu a'lam. Disunahkan bagi yang mampu, yang kuat. Jika tidak merasa dirinya atau fisiknya tidak mampu, lebih baik untuk tidak berpuasa gitu ya. Benar, seperti itu. Karena ya boleh tergantung orangnya. Kalau jika orangnya merasa dirinya itu mampu, silahkan untuk berpuasa di full 1 bulan Rajab ini gitu Ustaz. Iya benar. Nah, oke, langsung pertanyaan 3 Ustaz ya. Ketiga. Boleh. Oke. Pertanyaan yang ketiga adalah kenapa sih bulan Rajab ini dikategorikan sebagai bulan yang mulia gitu, daripada bulan-bulan yang lain? Gimana itu? Begini ya Ustadz dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Rajab ini dikatakan bulan yang mulia karena di antara bulan-bulan yang disebutkan secara makna, secara tafsir di dalam Al-Quran dan dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran yauma khalaq fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, di antaranya adalah 4 bulan haram, yang mana salah satu bulan haram ini adalah bulan Rajab. Ya, jadi karena dicantumkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, maka bulan Rajab ini menjadi bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Rajab ini termasuk dari 4 bulan yang mulia. Bulan Rajab adalah termasuk bulan yang mulia karena kenapa mulia? Karena dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Semua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka menjadi mulia, ya. Oke, alhamdulillah kita masuk di bulan Rajab ini. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanyaan yang ketiga Ustaz. Oke teman-teman, masuk ke pertanyaan yang keempat. Nah, Ustaz, pertanyaan yang keempat ini kenapa bulan Rajab ini disebut bulannya Allah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bulan Rajab disebut bulannya Allah? Ya, sebagaimana kita sering dengar dalam sebuah riwayat dikatakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah, Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku, bulannya Rasulullah, wa Ramadan syahrul ummati. Maksud dari bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan banyak kemuliaan di bulan Rajab. Ya, seakan-akan bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Ya, maka karena begitu banyaknya fadilah dan begitu banyaknya keutamaan dan karunia yang Allah berikan di bulan Rajab, seakan-akan bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, wallahu alam. Jadi ringkasnya bulan Rajab ini kenapa disebut bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena banyaknya keistimewaan, keutamaan dan fadilah yang berada di bulan Rajab ini. Ya, Masya Allah. Nah, masuk ke pertanyaan yang kelima, yaitu apa saja Ustaz amalan-amalan yang utama di bulan Rajab ini. Jadi sekiranya kita semua bisa mengambil pelajaran, mengambil kesempatan yang mulia di bulan Rajab ini. Baik, Satrista, ini juga lumayan banyak tanya ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini? Pertama, mungkin kita bisa ambil kaidah atau mengambil prinsip bahwasannya dari Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Ya, sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang bisa diistiqomahkan walaupun itu sedikit. Ya, yang penting amalan itu bisa kita istiqomahkan walaupun sedikit, itu yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di bulan Rajab ini juga ada amalan-amalan yang biasa dilakukan, yaitu yang pertama adalah berpuasa. Ya, penjelasannya berpuasa sebagaimana yang tadi di pertanyaan pertama itu tadi. Jadi berpuasa memang dianjurkan di bulan Rajab. Walaupun ada kontroversi ini dan itu, tapi berpuasalah karena itu dianjurkan di bulan Rajab. Yang kedua adalah istighfar. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan kucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka sebagai hambanya Allah kita memanfaatkan momentum tersebut untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada sebuah riwayat dikatakan dilarang untuk mendolimi diri sendiri di bulan Rajab. Maksudnya mendolimi diri sendiri di bulan Rajab itu adalah berbuat maksiat untuk diri sendiri, ya. Malah yang seharusnya kita lakukan adalah sebaliknya, tidak berbuat maksiat, tidak mendolimi diri sendiri, tapi memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diampuni ya Ustaz ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, setelah puasa kemudian istighfar, bersedekah, ya. Dianjurkan untuk bersedekah di bulan Rajab, ya. Sedekah yang bagaimana yang dianjurkan itu sekiranya, ya, kalau dalam sebuah hadis itu sekiranya tangan kiri tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Maksudnya sedekah sir, ya, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya, itu lebih afdol, ya. Bahkan ada sebuah riwayat yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa fi Rajabin ba'adahu Allahu minan nar kami kedari ghurabin tara farakhan hatta mata haraman." Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersedekah di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh burung, ya, yang mana burung tersebut terbang dari kecil dan mendarat ketika sudah dewasa karena mati. Jadi terbangnya itu jaraknya begitu jauh, ya. Begitu jauhnya jarak kita dijauhkan oleh Allah dari neraka karena sedekah. Dan ada juga Ustadz yang terakhir itu adalah zikir, ya. Banyak zikir dan banyak berdoa. Dan ada juga zikir-zikir yang biasa kita lantunkan ini sebenarnya, dan zikir ini dianjurkan juga untuk dibaca, yaitu doa zikir Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya, kita semua insya Allah sudah tahu semua. Allahumma, ya Allah, barik lana, berikan keberkahan bagi kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dari bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya, ini juga doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita dipertemukan juga dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kemudian di antara zikir juga selain doa tersebut, ketika masuk bulan Rajab kita dianjurkan untuk berbanyak sholawat. Jadi banyak ya teman-teman keistimewaan dan amalan-amalan apapun yang ada di bulan Rajab ini. Tadi ringkasnya disebutkan yang pertama itu adalah berpuasa, ya. Kejelasan berpuasa sudah ada di pertanyaan sebelumnya. Kedua adalah beristighfar, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah bersedekah. Jadi tiga ini itu udah sangat banyak Ustaz ya untuk bisa kita amalkan setiap hari di bulan Rajab: puasa, istighfar, dan bersedekah. Serta zikir juga ya. Dan juga memperbanyak zikir dan juga sholawat Ustaz ya tadi ya. Jadi banyak pilihan yang mau diamalkan di bulan Rajab ini. Jadi yang mana teman-teman bisa kerjakan, diistiqomahkan agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan yang ada di bulan Rajab ini, Masya Allah. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Oke Ustaz, masuk ke pertanyaan ke-6. Pertanyaannya adalah apa benar Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab ini? Baik Ustaz, jadi bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Ustaz, Isra Mi'raj terjadi di bulan apa itu masih ada perbedaan ulama, ada ikhtilaf ulama ya dalam beberapa literatur kitab. Tapi memang riwayat yang terkuat atau pendapat yang terkuat adalah Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab. Sebagaimana juga daerah-daerah kita ya melaksanakannya di tanggal 27 Rajab, merayakannya tanggal 27 Rajab. Dan itu pendapat yang terkuat. Ya, Allah. Banyak orang ambil. Iya, yang paling banyak diambil, banyak digunakan. Walaupun memang terjadi khilaf ya, tidak menafikan khilaf itu ada, tapi memang yang paling kuat tanggal 27 Rajab. Wallahu a'lam. Oke, jadi bulan di Rajab ini ada suatu kejadian, yaitu kejadian Isra Mi'raj. Nah, tapi bulan Isra Mi'raj itu sendiri masih banyak khilaf, banyak perbedaan pendapat antara ulama terjadinya di bulan apa. Akan tetapi yang paling kuat adalah Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Nah, kejelasannya itu panjang Ustaz ya. Nah, itu mungkin bisa dibahas di agenda lain. Yang penting Isra Mi'raj
pendapat paling kuat terjadi di bulan Rajab. Oke. Wallahu a'lam. Kita masuk ke pertanyaan ke-7. Nah, ini yang banyak juga dipertanyakan, apa hubungan antara bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan? Baik. Benar. Nah, ini hubungannya apa antara ketiga bulan ini ya? Karena seringkali dianggap berkaitan ya. Dan memang ada sambungannya Ustaz. Jadi ada berkaitannya antara 3 bulan ini. Sebagaimana tadi riwayat yang saya sampaikan tadi, yang pertama bahwasanya Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, dan Ramadan bulannya umatnya Rasulullah SAW. Juga ada riwayat lain dari Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW bersabda, yang mana maknanya ya, atau hadis bil makna, Rajab syahruz zara' wa Sya'ban syahrus sagi wa Ramadan syahrul hasad. Ya. Rajab itu bulan untuk menanam. Ya, menanam bibit, menanam benih. Ketika seseorang ingin menanam sesuatu, maka dia mulai menabur tanamannya, menabur benihnya itu di awal itu di bulan Rajab. Kemudian Sya'ban syahrus sagi. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi bibit-bibit tersebut. Dan Ramadan syahrul hasad, dan Ramadan adalah bulan memanen. Jadi memang kalau kita kaitkan seperti orang yang mau menanam itu, menabur benihnya di bulan Rajab, ya, kemudian mengairinya di bulan Sya'ban dan memanennya di bulan Ramadan. Ya, jadi seperti itu kurang lebih ada keterkaitan dalam tiga bulan ini. Ya, seperti simpulannya di bulan Rajab berkaitan dengan Sya'ban dan Ramadan seperti yang antum sampaikan tadi. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam suatu tanaman ibaratnya. Nah, kemudian bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita untuk mengairi bibit-bibit itu tadi, tanaman itu tadi. Dan Ramadan bulan untuk kita memanen saja atau mengambil hasil dari tanaman itu tadi. Jadi buat teman-teman semua, khususnya di bulan Rajab ini, maka mari kita mulai agenda ibadah kita diperbanyak, sedekahnya diperbanyak lagi, puasanya dirajinkan kembali sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi ibaratnya kayak persiapannya itu dari bulan Rajab saja. Jadi tinggal manen aja antar bulan Ramadan. Jadi Rajab kita menaruh benih-benih, nah kita Sya'ban nanti kita mengairi, kemudian Ramadan kita mengambil hasilnya. Oke. Jadi itu kaitan antara bulan Rajab dengan Sya'ban dan Ramadan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ke-8. Iya, kita cukup pertanyaannya. Insyaallah ini dari 8 pertanyaan mencakup ke semuanya. Ya, insyaallah. Dan semoga bermanfaat buat ya, insyaallah. Pertanyaan ke-8, ya ini Ustaz. Nah, ini juga penutup. Jadi pertanyaannya juga penutup. Apakah ada doa khusus Ustaz di bulan Rajab ini? Nah, jadi pertanyaan terakhir sekaligus ada doanya. Insyaallah. Baik, jadi seperti doa yang sudah saya sampaikan tadi di awal itu, Ustaz, entah pertanyaan keberapa itu, Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab, beliau membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana, berikanlah keberkahan pada kami fi Rajab, di bulan Rajab, dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Mari kita perbanyak doa tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala mensukseskan niat baik kita untuk menabur benih di bulan Rajab dan mengairi di bulan Sya'ban, dan akhirnya kita bisa memanen begitu banyak amalan ibadah di bulan Ramadan. Semoga itu bermanfaat Ustaz. Dan ya. Oke, doa khusus itu sebenarnya banyak, cuma doa yang umum dan populer di kalangan masyarakat itu ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, jadi bulan Rajab ini berkaitan saja seperti di doa ini, bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, sampai di bulan suci Ramadan. Oke Ustaz, alhamdulillah kita sudah menjawab semua pertanyaan ini. Insyaallah Allahu a'lam bishawab, semua pertanyaannya sudah dijawab sama Ustaz Arif Rahman. Syukran katsir Ustaz, sudah dijawab semua pertanyaannya dengan singkat dan jelas pastinya. Nanti teman-teman bisa mengamalkan, khususnya buat kita semua, kami dan Ustaz Arif juga bisa mengamalkan. Jadi mungkin ini saja video yang sudah bisa kami buat. Semoga bermanfaat untuk semua, khususnya untuk saya dan Ustaz Arif juga bisa bermanfaat. Jadi teman-teman, mari kita memperbanyak amal-amal yang baik dan mengurangi bahkan menjauhi
amal-amal yang buruk. Ustaz, syukron sudah Ya. mau hadir di video kami. Ya, mohon maaf seadanya hidangan yang ada. Semoga bisa lanjut di video-video berikutnya, Ustaz. Insyaallah. Sukses selalu buat Ustaz Arif. Sama-sama Dan- juga Ustaz, semoga sukses. Dan amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video saya yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.